few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 453240009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema platform media sosial. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena hampir setiap aktivitas komunikasi dan informasi yang kita lakukan saat ini itu terhubung dengan media sosial. Pada presentasi ini, saya akan membahas 8 poin utama yang menggambarkan bagaimana sebuah platform media sosial itu bekerja, serta bagaimana pengguna bisa mengoptimalkan fungsi media sosial baik untuk tujuan pribadi, akademik, organisasi, maupun bisnis. Setiap poin ini saling terhubung dan membentuk alur pemahaman yang lengkap tentang penggunaan media sosial secara efektif. Nah, kita masuk ke poin pertama, platform media sosial. Nah, apa itu platform media sosial? Platform media sosial adalah tempat atau wadah digital yang memungkinkan kita untuk membuat konten, membagikan informasi, dan berinteraksi dengan orang lain secara online tentunya. Nah, ada juga nih menurut Kelton dan Henley, media sosial merupakan sekumpulan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya penukaran informasi dan interaksi sosial melalui konten buatan pengguna. Nah, kita juga perlu tahu fungsi utama dari media sosial itu sendiri. Fungsinya meliputi komunikasi, hiburan, edukasi, informasi, dan transaksi. Di zaman sekarang, fungsi media sosial berkembang menjadi alat promosi, personal branding, dan membangun komunitas. Contoh nih, kita bangun pagi, rata-rata orang langsung melihat WhatsApp untuk mengecek pesan penting misalnya, dan ada juga yang membuka Instagram untuk melihat informasi terkait apa hari ini gitu. Dan ada juga UMKM yang memanfaatkan Facebook dan TikTok untuk mempromosikan produk mereka. Nah, ini membuktikan bahwa media sosial sudah sangat melekat dalam rutinitas hidupnya kita. Nah, selanjutnya, pengaturan akun bisnis profesional. Pertama, foto profil jelas. Kenapa foto profil harus jelas? Karena foto profil adalah hal pertama yang dilihat orang ketika membuka akunnya kita. Nah, foto yang jelas, rapi, dan profesional menciptakan kesan positif dan membuat orang lebih percaya bahwa akun kita asli dan dapat dipercayai. Ini penting karena membuat orang mudah lebih mengenali akunnya kita, terlihat lebih profesional dan menghindari kesan akun palsu. Contoh nih, kamu punya bisnis jualan kue, terus kamu memakai foto random atau foto gelap, otomatis orang akan ragu untuk membeli. Tetapi jika kamu memakai foto logomu atau fotomu yang rapi, maka orang lain akan lebih percaya dan mau membeli. Kemudian yang kedua, bioinformatif. Bioinformatif ini adalah deskripsi singkat tentang siapa kita, apa tujuan akunnya kita. Terus bio itu harus ringkas, jelas, dan langsung menjelaskan identitasmu apa gitu. Nah, isi bio yang baik itu sudah menggambarkan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan manfaat bagi pengunjung. Nah, kemudian yang ketiga, username. Mudah dikenali. Username adalah alamat atau nama akun kita di media sosial. User harus dibuat sederhana, mudah dibaca, mudah diingat agar pelanggan dan teman cepat menemukan akunnya kita. Kemudian yang keempat, tema visual konsisten. Nah, tema visual ini adalah gaya tampilan konten kita. Contohnya, warna, jenis font, gaya foto, dan layoutnya konten kita. Dengan tema yang konsisten, akun kita terlihat rapi dan profesional. Ini penting karena membuat akun terlihat lebih estetik, meningkatkan kepercayaan pengunjung, dan mudah dikenal personal brandingnya kita. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan konten menarik. Nah, pertama, konten relevan. Konten relevan ini adalah konten yang sesuai dengan kebutuhan, minat, atau masalah yang sedang dialami oleh audiensnya kita. Konten yang relevan ini akan membuat orang merasa, oh, ini aku banget nih. Nah, sehingga mereka tertarik untuk melihatnya lebih lanjut.
Dengan konten relevan ini dapat membantu meningkatkan lebih banyak like, komen, meningkatkan kepercayaan audiens, dan membuat audiens merasa dekat dengan akunnya kita. Kemudian yang kedua, storytelling. Storytelling ini adalah teknik bercerita dalam konten, bukan hanya menjelaskan produk, tapi menyampaikan perjalanan, pengalaman, atau cerita yang menarik. Storytelling membuat konten kita lebih hidup karena manusia lebih suka cerita daripada informasi yang kaku. Nah, storytelling ini bisa berupa pengalaman pribadi, perjalanan brand, cerita sukses customer, atau merangkat dari masalah menjadi solusi yang kamu tawarkan. Kemudian ada ketiga, konten edukatif dan informatif. Nah, konten edukatif adalah konten yang memberikan wawasan dan pengetahuan kepada audiensnya kita. Ini sangat penting juga karena orang suka akun yang memberikan manfaat nyata, bukan hanya hiburan. Selanjutnya, manajemen interaksi dan komunitas. Pertama, ada balas komentar. Komentar berarti memberikan respon terhadap komentar yang masuk di postingannya kita. Interaksi ini sangat penting karena membuat audiens merasa dihargai, membangun hubungan yang lebih dekat, dan meningkatkan kepercayaan orang terhadap akun kita. Ketika kita membalas komentar, algoritma menganggap konten kita aktif dan menarik, sehingga lebih banyak orang yang akan melihat postingan itu. Kemudian yang kedua, balas DM. Ini aktivitas membalas pesan pribadi yang dikirim via direct message. Tujuannya tentu saja membangun kedekatan personal, menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan di komentar, menangani masalah customer secara privat, dan meningkatkan kepercayaan karena audiens merasa diperhatikan. Nah, perbedaan dengan komentar itu untuk publik, sedangkan DM untuk komunikasi lebih personal dan mendalam. Kemudian yang ketiga, polling. Ini adalah fitur seperti tanya jawab, survei, dan polling untuk melibatkan audiens. Tujuannya tentu saja mengetahui pendapat audiens, meningkatkan keterlibatan karena orang lebih suka memilih dan menjawab. Kemudian yang keempat, live bersama audiens. Ini adalah aktivitas siaran langsung yang memungkinkan interaksi secara real time. Tujuannya tentu saja memberikan pengalaman secara langsung tanpa edit, menjawab pertanyaan langsung dari audiens, dan menambahkan kepercayaan karena mereka melihat sosok asli bukan di balik akun. Selanjutnya fitur-fitur platform. Ada 4 di sini, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Nah, Instagram sendiri ada Reels dan Story. Reels adalah fitur video pendek berdurasi 15 hingga 90 detik yang sangat efektif untuk menarik engagement karena mudah direkomendasikan oleh algoritma. Konten yang cocok seperti hiburan, tips cepat, before after, tutorial singkat, dan lain-lain. Kemudian story. Story adalah konten 24 jam yang sifatnya cepat dan personal. Biasanya dipakai untuk interaksi harian. Nah, kemudian ada TikTok. TikTok seperti FYP dan SoundTrend. FYP adalah halaman rekomendasi utama di TikTok. Konten yang muncul di FYP biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk viral. Kemudian, TikTok Sound. TikTok sangat bergantung pada sound atau audio yang sangat populer. Kemudian ada Facebook. Facebook itu ada marketplace dan group. Marketplace ini adalah tempat jual beli dalam Facebook yang memungkinkan pengguna mencari produk berdasarkan lokasi. Kemudian grup itu komunitas dengan minat tertentu di mana bisnis bisa dibagikan informasi atau bahkan promosi. Kemudian YouTube ada short dan live. Shorts adalah video pendek vertikal maksimal 60 detik yang mirip dengan TikTok dan Reels IG. Kemudian live, fitur siaran langsung untuk berinteraksi secara real time dengan penonton. Nah, selanjutnya analisis performa media sosial. Pertama, Insight.
Chat ini adalah data analik yang diberikan oleh platform media sosial untuk melihat performa akun dan kontennya kita. Di dalam insight biasanya terdapat informasi seperti jumlah tayangan, interaksi, demografi, audiens, jangkauan, dan performa postingan. Kemudian ada reach. Reach ini adalah jumlah orang yang unik yang melihat konten Anda, bukan jumlah tayangannya. Contohnya, jika satu orang melihat postinganmu 3 kali, reach tetap dihitung 1. Nah, kemudian engagement. Engagement ini adalah interaksi pengguna terhadap konten seperti like, comment, share, save, and view. Nah, kadang dihitung dalam bentuk engagement rate. Nah, kemudian jam aktif mengikut. Ini adalah waktu ketika audiens paling banyak online. Dan informasi ini biasanya tersedia di insight. Kemudian konten populer. Ini adalah postingan yang mendapatkan performa terbaik berdasarkan reach, like, share, and view. Dan tools pendukung. Ada Canva, CapCut, Hootsuite, dan Meta Business Suite. Canva sendiri adalah platform desain grafis yang sangat mudah digunakan untuk membuat konten visual. Nah, sedangkan CapCut adalah aplikasi editing video yang mudah dipakai, populer, dan konten TikTok, Reels, dan Short. Hootsuite adalah tools manajemen media sosial yang digunakan untuk mengatur dan memantau banyak akun sekaligus. Kemudian Meta Business Suite. Ini adalah platform resmi dari Meta untuk mengelola Facebook Page dan Instagram Business. Selanjutnya, strategi hashtag dan engagement. Pertama, hashtag relevan. Ini agar tagger yang sesuai dengan isi konten, niche, dan target audience. Contoh, jika postingan tentang skincare, maka tagnya itu skincare rutin kah, atau tips kulit sehat gitu. Nah, ini penting karena membantu algoritma memahami isi kontenmu, meningkatkan peluang muncul di pencarian atau explore. Kemudian yang kedua, ajakan berkomentar, call to action. Ini adalah kalimat yang mengundang audiens untuk memberikan opini atau menjawab pertanyaan di komentar. Ini penting karena semakin banyak komentar, semakin banyak peluang algoritma menaikkan postinganmu. Kemudian yang ketiga, konsistensi posting. Sebagai mahasiswa, pemahaman tentang platform media sosial sangatlah penting karena hampir seluruh aktivitas pemasaran, penyebaran informasi, hingga peluang kerja kini banyak dilakukan melalui platform media digital. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti Reels, Story, FYP, Soundtrain, Marketplace, Short, dan lain-lain, kita dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan digital, serta membuka peluang usaha yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai platform media sosial, dari pengertian, pendapat para ahli, jenis-jenis platform, hingga contoh pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat lihat bahwa media sosial bukan sekedar tempat untuk hiburan atau membagikan aktivitas, tetapi juga telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, baik untuk komunikasi, pendidikan, bisnis, maupun personal branding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.